kami sebagai santri itu sebenarnya memiliki keyakinan bahwa Ba'alawi atau Alu Ba'alawi itu memiliki ketersambungan nasab dengan Rasulullah. Kayaknya ini ada skenario untuk membenturkan antar orang soleh. Targetnya ya kalau itu komunitas terbesar Muslim, yaitu Nahdlatul Ulama itu pecah, maka berhasil. Ajaran Kanjeng Nabi itu meminta kita itu menghormati kepada semua orang, apalagi orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa N3 TV, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Zaini di rubrik Bincang-Bincang. Dalam rubrik Bincang-Bincang ini saya akan mengajak berbincang dengan seorang kiai muda yang sudah beberapa kali saja bincang-bincang di rubrik ini, yaitu Bapak Kiai Haji Syariful Wafa. Beliau ada alumni Sarang dan beliau sekarang menjadi pengasuh Pondok Pesantren Darul Anwar di Tuban. Saya langsung sapa aja ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kabar Yi? Alhamdulillah sehat. Ini loh Yi, kita itu sudah sangat beberapa waktu ini kan kita ini disuguhi pro kontra tentang Habib yang dzurriyyah dari Ba'alawi. Sebagian besar mengatakan, terutama grupnya atau kelompoknya ini ya, Kiai Haji Imaduddin Utsman, Gus Fuad Pleret, itu kan ada beberapa teman juga di sana itu mengatakan Ba'alawi itu tidak nyambung ke Rasulullah gitu loh. Sampai sekarang itu nggak selesai-selesai. Ya, ini kan persoalannya kan berefek ke bawah. Ini kan kalau diterus-teruskan akan bisa berimbas kepada warga yang ada di bawah. Yang di bawah itu kan mungkin bingung ya, karena sebagian kan juga punya tradisi hormat, punya tradisi mengagungkan, menghormati, mencintai, mahabbah yang begitu tinggi pada para habaib. Lah, kalau ada pro kontra ini kan tentu yang di bawah ini bingung. Jenengan sendiri menyikapi ini bagaimana Yi, pro kontra ini? Ya, sebagai seorang santri kami sebenarnya biasa-biasa saja. Artinya biasa itu ya, kami melihat pro kontra mengenai kelompok Imad dan Ba'alawi ini itu sebagai kayaknya ada semacam settingan, ada semacam pesan. Ada semacam pesanan dari siapa tidak tahu. Nah, kami sebagai santri itu sebenarnya memiliki keyakinan bahwa Ba'alawi atau Alu Ba'alawi itu memiliki ketersambungan nasab dengan Rasulullah. Yang dituduhkan oleh Kiai Imad itu bagi kami itu tidak berpengaruh sama sekali. Jadi kami ya biasa-biasa. Karena begini, keyakinan yang dibangun di kalangan santri itu juga dikuatkan dengan berbagai macam amaliyah-amaliyah yang memang diijazahkan oleh para guru-guru kami yang bersanad sampai kepada Abdullah ibn Haddad al-Alawi, Abdullah ibn Alawi al-Haddad, ya, yang misalkan Rotibul Haddad, kemudian Wirdul Latif, Rotibul Atos, dan lain-lain, itu semuanya bersanad kepada Ba'alawi. Tidak ada yang tidak, dan itu memang keyakinan kami yang memiliki sambungan nasab kepada Rasulullah. Yang kedua, sambungan nasab kepada Rasulullah itu tidak harus ada ditulis di dalam buku. Ada ataupun tidak ada itu tidak berpengaruh. Kalau memang itu ada hubungan sanad dengan Rasulullah itu ya, meskipun tidak ditulis ya,
ya tetap ada. Kami meyakini dari mana? Itu dari tutur tinutur dari guru-guru kami, dari begitu seterusnya sampai kepada yang induknya. Jadi kami meyakini itu. Sampai sekarang di pondok-pondok pesantren itu iritannya ya ba'da maghrib, ba'da subuh ya wirdul latif. Kemudian paling tidak seminggu 2 kali itu ya rotibul haddad, malam Selasa, malam Jumat pasti begitu. Kami minta untuk ya sesama santri itu tetap biasalah, tetap kita menghormati semua orang-orang solih kita hormati. Saya pikir Kiai Imad dan kawan-kawan itu juga orang alim, orang-orang soleh juga, kelompok ba'alam juga begitu. Memang kayaknya ini ada skenario untuk membenturkan antar orang soleh. Itu targetnya ya kalau itu komunitas terbesar Muslim, yaitu Nahdlatul Ulama itu pecah, maka berhasil mereka. Kayaknya begitu. Sasarannya tetap berarti keluarga besar NU ya menurut jenengan nggih? NU, karena memang untuk menghabisi penguasa itu ya di NU ini, karena NU itu yang menjadi penguat itu ya NU. Karena yang paling mencintai kalangan habaib itu ya warga NU, orang NU, ulama NU itu yang mencintai habaib. Nah, mencintai habaib itu ya karena bayangannya itu ya Rasulullah, karena di dalam diri mereka itu ada nutfah nubuwah itu, nutfah nubuwah. Mencintai nutfah nubuwah itu bagi orang NU tidak perlu mengkultuskan, tidak perlu. Ya menghormati gitu aja. Perintahnya Allah, perintah Rasulullah memang begitu. Allah menyuruhnya itu la as'aluka ajron. Aku tidak minta kepadamu untuk dibayar dalam berdakwah, tetapi aku hanya minta wa as'alukal mahabbata fil qurba. Aku hanya minta kamu mencintai kerabat. Kira-kira begitu. Terus mungkin ini ya, jadi persoalan ini muncul kan karena mungkin sebelumnya ada beberapa orang yang kebetulan itu bergelar Habib, tapi mungkin tutur katanya, mungkin sikap-sikapnya yang mungkin kurang elok, mungkin itu. Menurut jenengan gimana ya? Ya, paling tidak ada 2 kemungkinan mengenai perilaku orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, tetapi perilakunya jauh dari akhlaknya Kanjeng Nabi. Itu paling tidak itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, itu memang perilakunya buruk. Perilakunya buruk, bisa jadi dia memang ada hubungan dzurriyyah Nabi. Bisa jadi. Kita tidak tahu, kita kan hanya itu dan sifatnya itu. Kalau memang begitu, kita ya tetap menghormati, tapi ya wajar menghormati sewajarnya saja, tidak perlu berlebihan. Artinya menghormati itu tegese ya tetap menjaga prinsip tawadhu dan penghormatan terhadap yang bersangkutan, dan rasa khilafnya, rasa ingkarnya itu cukup ditunjukkan dalam bentuk sukut saja. Tidak perlu, kalau memang bisa menasihati lebih baik. Cuman kadang-kadang dinasihati itu kan juga tersinggung. Atau kemungkinan yang kedua, orang yang mengaku dzurriyyah Nabi tetapi akhlaknya buruk, jauh dari perilaku Kanjeng Nabi, itu bisa jadi tidak ada hubungan nasab. Masa ada nutfah nubuwah kok perilakunya begitu, itu kan mencederai. Saya beberapa kali ke Tamon orang yang ngaku keturunan Nabi begitu ya, habaib lah, anggap saja begitu. Beberapa kali itu kalau perilakunya buruk di tempat saya itu ketika bertamu ya langsung saya ingatkan juga. Panjenengan nampun begitu nyuwun sewu, karena panjenengan membawa nutfah nubuwah, maka kami minta itu panjenengan juga menjaga akhlak nubuwah. Bahkan itu sebenarnya ya akhlak-akhlak yang standar. Misalnya dia datang ke rumah membawa barang yang mau dijual, entah itu minyak, entah itu sorban atau kopi atau apa begitu. Ya saya sampaikan saya tidak sedang butuh
barang itu, jadi saya tidak ingin beli karena memang saya tidak sedang membutuhkan. Ketika memaksa, saya memang sengaja jarak begitu, tapi begitu memaksa, saya menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi, innamal bai'u antarodin, jual beli itu harus saling ridho, saling suka, saling ridho. Suka. Kalau kamu memaksa berarti kamu mengingkari gawe Kanjeng Nabi, misalnya begitu. Itu akhlaknya begitu. Jangan memaksa-maksa. Itu kalau dia semakin marah, nah itu saya langsung sampaikan. Saya malah curiga, jangan-jangan kamu orang yang ngaku-ngaku dzurriyyah Nabi. Saya mengingatkan begitu. Misalnya, itu kalau dzurriyyah Nabi betul, itu ketika diingatkan, itu terus insaf, baik, terus sadar. Ngapunten Gus begitu. Kalau tidak, dia marah dia. Biasanya gitu. Saya hanya kira-kira saja, husnudzan saja. Gitu. Terus untuk orang awam ya, ini kan jenengan relatif kan ya paling tidak punya keberanian, punya nyali menghadapi. Lah ini untuk orang umum ya yang mungkin takut kalau dzurriyyah Nabi terus melakukan tidak ya tadi jenengan mengingatkan tuh kan kalau untuk orang umum kan nggak berani. Itu nasihat jenengan gimana ya untuk orang umum ketika menghadapi tadi ada Habib tapi melakukan sesuatu yang ya tidak benar. Intinya begini, ajaran Kanjeng Nabi itu meminta kita itu menghormati kepada semua orang, apalagi orang beriman. Ya. Yang kedua, ajaran Nabi juga menyuruh kita untuk berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya siapapun dia, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang berilmu. Dia mau keturunan Nabi apa enggak keturunan Nabi itu nomor sekian. Kalau soal keturunan Nabi ya itu tambahan penguat, tambah lebih bagus lagi. Jadi seandainya ada orang berilmu dan dzurriyyah Nabi itu tentu lebih istimewa. Nah, sebagai orang Muslim itu berpegang saja kepada akhlak Kanjeng Nabi, yaitu memuliakan semua orang, berhusnudzon kepada semua orang. Apalagi orang itu orang beriman, orang Muslim, orang-orang soleh, orang-orang yang sudah diketahui, dikenal sebagai orang soleh. Kalau orang yang belum dikenal tiba-tiba datang dan kemudian perilakunya atau ucapannya itu nulayani akhlak Kanjeng Nabi, nulayani syariat itu perlu dicurigai, perlu ya sedikit suudzon. Jadi jangan ditambahkan husnudzonnya, tetap husnudzonnya ada. Perlu curiga karena akhir-akhir ini membahayakan juga yang begitu-begitu. Membahayakan, kasihan umat. Dalam polemik saat ini itu sebagian kan ada yang mempersoalkan bahwa para wali songo itu tidak masuk dalam bagian Habib. Menurut jenengan gimana ya wali songo itu? Oh, saya yakin kalau wali songo itu mayoritas nasabnya nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kan jelas itu. Habib Lutfi juga sering menjelaskan sanadnya, nasabnya wali songo itu nyambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan marka Azmat Khon itu ya. Azmat Khon itu kan juga julukan ya, kayak julukan Habib begitulah. Hanya beda jalurnya dari Ba'alawi. Jalurnya bukan Ba'alawi. Oh ya. Jadi jalurnya yang beda tapi tetap nyambung ke Rasulullah ya. Ya. Wali songo yang tidak jalur ke Arab itu kan mungkin Sunan Kalijaga itu. Sunan Kalijogo, Sunan Muria itu Jawa. Kalau yang lainnya itu Arab gitu. Terus apa itu mestinya kan kalau menurut saya ya orang yang menjual gelar itu kalau kita fair mestinya kan tidak hanya Habib ya,
Ada juga Gus Kiai itu kadang ada orang yang menggunakan Gus, menggunakan Kiai kan juga untuk kepentingan, untuk dikapitalisasi lah bahasanya, untuk dapat keuntungan kan ada juga ya. Kalau saya tahu itu banyak orang yang semestinya bukan Gus, tidak keturunan Kiai, tapi di branding Gus itu ya ada di Jakarta itu ada itu politik. Artinya kan itu fenomena itu sebenarnya terjadi tidak hanya Habib ya, kemungkinan mengkapitalisasi gelar itu mungkin tidak hanya Habib, tapi juga di luar itu juga ada itu. Iya, ya namanya gelar kehormatan. Gelar kehormatan itu kan memang layak dikapitalisasi untuk membranding diri atau mengkapitalisasi diri. Itu pasti akan terjadi di semua jenis gelar kehormatan. Karena itu memang terutama yang ilmunya lemah. Makanya benar kalau para guru kita itu mengajarkan yang penting berilmu dulu. Berilmu dulu. Karena begini, orang itu kalau berilmu itu tahu apa yang menjadikan seseorang itu mulia, itu dia tahu. Satu, dia bisa selamat dari keburukan ambisi dunia. Orang kalau berilmu itu dia tahu kalau kemuliaan itu dicapai karena dua hal. Satu, karena derajat ketakwaannya. Kemudian yang kedua, karena derajat akhlaknya. Nah, dua-duanya, ketakwaan maupun akhlaknya, itu dua-duanya memerlukan ilmu yang memadai. Gitu. Jadi kalau berilmu insya Allah selesai. Kalau berilmu, betul-betul berilmu ya. Kalau kita lihat tuh yang polai banyak, yang kayak macam-macam tuh biasanya memang ya pas-pasan, memang kita lihat tuh pas-pasan. Tapi kan dengan gelar itu dia memperoleh kemuliaan di situ. Sekarang ini bahkan Mas Zen, banyak sekali orang yang berilmu itu tidak laku di masyarakat. Karena tidak pandai pura-pura, tidak pandai, tidak mau dan tidak bisa mengkapitalisasi gelar-gelar kehormatan yang dia miliki karena malu di hadapan Allah. Sementara orang yang tidak punya ilmu yang pas-pasan itu pandai mengkapitalisasi dan punya keberanian sembrono untuk mengkapitalisasi untuk mencari dunia, sehingga panggung-panggung khutbah, panggung-panggung pidato, panggung-panggung ngaji di era digital ini, era medsos ini, itu dikuasai oleh mereka. Orang-orang yang alim alama itu banyak sekali. Jadi orang kayak Gus Bah itu langka. Orang yang alim alama dan bisa berkenan keluar zona, lalu beliau tetap istiqomah tidak mengkapitalisasi diri dan gelar kehormatan. Kadang-kadang beliau ucapkan, aku iki yo Gus, anak kiai, putune kiai, buyute kiai, mbah-mbahku kiai kabeh, soleh kabeh. Aku itu soleh permanen. Dia kan biasa begitu. Ya itu, saya pikir itu bukan kesombongan, itu untuk memberikan jawaban fenomena ini sebenarnya. Fenomena orang-orang yang mengkapitalisir gelar-gelar kehormatan. Nah, orang-orang yang alim alamah di atas Gus Bah itu sak tekor gitu, pesantren itu. Tapi malu dan tidak bisa. Tidak bisa dan tidak punya gaya kayak Gus Bah yang laku dijual di luar itu. Umpama main itu kira-kira malah sewaru ora iso. Iya. Ini berarti ini jadi salah satu agenda NU ini ya. Artinya bagaimana kiai-kiai yang alim itu ya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Karena kalau enggak yang teknologi ini diisi orang-orang yang enggak punya kapasitas ya repot loh ya. Oh gini, kalau itu saya punya pandangan begini Mas ya. Di NU itu ada kiai yang tampak di luar. Ada kiai yang tidak tampak di luar. Yang ada kiai yang ahli fikih, ahli tasawuf, ahli hakikat. Ada yang kiai yang ahli kasih. Ada tempat sendiri. Jadi NU itu dijaga oleh ulama-ulama, wali-wali yang berkelas memang. Itu selalu ada. Maka kalau pandangan saya begini,
tentu yang ahlul kasbi, yang ahli ngaji Kiai Dampar di pondok itu biarkan mereka di sana. Oh, Jangan tetap Joko. jangan diganggu karena mereka harus istiqomah menjaga ilmu nubuwah untuk ditransmisikan kepada para santrinya, dan itu bukan sekedar mengajar dalam arti transfer ilmu, bukan, tetapi juga transfer perilaku, termasuk menjaga sinyal futuh dari Allah setiap saat, sehingga kebersihan lahir batin biarkan beliau-beliau itu uzlah di zawiyahnya masing-masing. Nah, cuman kiai yang ada di luar, termasuk Rois Am sekalipun. Kelasnya Rois Am itu menurut saya kiai yang ada di luar gitu aja, yang hanya tampak gitu aja. Nah, sebenarnya itu kalau dibanding yang ada di dalam ya jauh. Jauh ya. Saya maksud Rois Am itu harusnya sering-sering dong. Ada agenda silaturahmi sowan ke, enggak perlu enggak perlu di push dengan media, enggak perlu. Tapi itu ada agenda khusus. Jadi kiai-kiai PBNO, kiai PWNO, kiai PCNO itu ada agenda. Sowan paling tidak itu setahun sekali lah. Jangan sampai terus kemudian terpisah koyok punya agenda sendiri-sendiri, itu jangan. Jangan gitu. Karena ilmunya ada di sana. Ya kayak di Kajen lah, anggap saja dulu itu gudangnya ilmu dan ilmu kasep itu udah Dullah Salam zaman Mbah Sahal. Mbah Sahal yang tampil di luar karena memang Mbah Sahal yang bisa menampilkan ilmu ulama di sana. Nah, saat ini kebetulan Mbah Miftahul Akhyar misalkan, ya Mbah Miftahul Akhyar harus mencari kiai siapa sosok yang ada di pesantren untuk menjaga fondasi keilmuan NU ini, keilmuan ulama ini, dan sekaligus untuk menjaga keutuhan NKRI. Kira-kira begitu. Ini tinggal NU, yang punya ilmu kayak gitu itu tinggal di NU, di pesantren. Dan itu sudah, saya ketika sowan terakhir 5 tahun yang lalu, sowan Yai Maimun itu waktu itu ndawi saya dan ndawi anak saya itu bilang begini, ilmu ini wis entek, karek aku tok, engko aku mati wis gak ono. Sampai beliau itu begitu. Kalau saya menangkap dawuh beliau begini itu, maknanya apa? Maknanya kita harus selalu menjaga ilmu beliau itu. Ilmu yang kayak beliau ajar. Karena itu kan sudah beliau ajarkan berpuluh-puluh tahun ya, sepanjang usia beliau kepada santri-santrinya. Tentu maksud beliau bukan kok beliau membanggakan karek aku kitok terakhir, bukan itu. Maksud beliau itu agar santri-santrinya hati-hati. Ilmu sing wis tak ulangno awak-awakmu sak konco-konco mbiyen dari generasi ke generasi. Itu tolong diamankan terus. Ila yaumil qiyamah. Karena itu ilmu yang bersanad. Bernasab dan bersanad. Iya. Dulu termasuk yang rajin nyambangi kiai-kiai yang tidak nampak tapi punya kelebihan khusus tuh Gus Dur dulu ya. Gus Dur itu kan termasuk rajin yang cari bersilaturahmi ke kiai-kiai yang tidak Iya. Padahal Gus Dur itu bacaannya sudah luar biasa, pengetahuannya luar biasa. Tetapi beliau menyadari bahwa ada induk-induk di tiap-tiap kutub atau disebut sebagai wali kutub lah. Wali kutubnya Jawa Timur siapa? Kira-kira siapa yang masih disewani? Gitu. Di Jawa Tengah siapa? Jawa Barat siapa? Martapura siapa? Kan beliau juga punya guru sekumpul misalkan. Beliau selalu ini menjaga simpul-simpul itu. Karena itu kekuatan ilmu nubuah di situ. Itulah hebatnya Indonesia yang nggak dimiliki oleh negara-negara Arab Timur Tengah. Yaman itu ya hanya tinggal di Darul Toba itu, di tempatnya Habib Umar itu. Di luar itu sudah pecah belah gak karuan. Karena tidak punya jaminan kayak NU dan tidak punya simpul-simpul kekuatan kayak NU ini. Karena itu seharusnya itu yang memegang NU mulai pusat sampai di tingkat ranting harus dijaga itu. Di tingkat desa pun juga ada kiai yang utun di tingkat desa meskipun pengetahuannya ya ala kadarnya, tetapi akhlaknya itu betul-betul berusaha meniru para
ulama para gurunya di desa itu Pak. Kembali ke masalah habaib tadi. Ini kan bagaimanapun masalah ini kalau dibiarkan kan berdampak kurang baik. Kati jenengan kan menyampaikan bahwa ini tuh targetnya ya memang benturkan NU dan habaib gitu ya. Nah ini supaya tidak berlarut-larut, tidak menjadi perpecahan, apa yang mestinya dilakukan oleh NU dalam konteks ini PBNU untuk ikut membantu menyelesaikan polemik habaib ini, Mbak Alawi ini? Yang pertama, untuk seluruh umat Islam tetap istiqomah meniru akhlaknya kanjeng dan menjalankan perintah Allah untuk menghormati dan menjaga sesama orang Islam, menjaga kerukunan. Ada satu khutbah yang pernah dipidatokan oleh sahabat Nabi, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud pasca terbunuhnya Sayyidina Ali dan terjadi peperangan yang luar biasa, perpecahan yang luar biasa. Beliau hanya pidato sekali. Beliau mengatakan begini, alaikum bitta'ati wal jamaah. Hendaklah kalian menjaga ketaatan kepada Allah dan menjaga keutuhan, kerukunan, saling menghormati. Fa inna ma takrahuna fit ta'ati wal jamaati khairun mimma tuhibbuna fil furqah. Karena sesungguhnya apa yang kalian benci dalam kerukunan, dalam saling menghormati, itu meskipun kamu nggak suka itu masih lebih baik daripada kamu suka berpecah belah. Artinya umat Islam harus menjaga kehormatan komunitas Ba'alawi. Umat Islam harus menjaga komunitas Wali Songo. Mereka yang mengaku ataupun diaku, tercatat ataupun tidak tercatat di lembaga nasab Ba'alawi ataupun yang di Wali Songo, hendaklah saling menghormati, dan kita umat Islam kita hormati dua-duanya. Anak sopo wae kita hormati karena mereka orang beriman, mereka orang Islam saudara kita. Kita harus yasuddu ba'duhum ba'don, saling memperkuat satu sama lain. Yang kedua, itu umat Islam harus selalu belajar di tempatnya masing-masing. Ngaji, orang beragama itu seperti orang sekolah. Sebelum mati tetap wajib ngaji di tempatnya masing-masing. Baik itu melalui media ataupun langsung, sebaiknya ya langsung di desanya masing-masing. Yang ketiga, untuk NU, kami minta mohon Nahdlatul Ulama di semua tingkatan itu hendaknya juga tetap istiqomah menjaga keutuhan satu sama lain. Ya utuh, untuk saling berpecah belah, memperkuat tali silaturahim. Ini dulu opo sing dilakoni Gus Dur dan kawan-kawan dulu. Kemarin Pak Hasim itu juga sering berkunjung ke kiai-kiai khusus, itu juga sering sampai ada istilah kiai zaman Gus Dur kan. Misalkan begitu. Jadi dari PBNU sampai di tingkat ranting hendaknya itu berusaha untuk saling bersilaturahim dan nyambangi kepada kiai-kiai yang istiqomah ngopeni ngaji ilmu Kanjeng Nabi. Insya Allah dengan begitu tidak mudah dipecah belah, tidak mudah dihasut untuk saling membenci. Itu penting. Hindari fitnah dan saring semua berita. Oke, terima kasih sekali. Moga-moga bincang-bincang kita kali ini mendatangkan kemanfaatan, bisa menimbulkan semangat untuk berukhuwah, untuk menjaga jangan sampai kita ini terpecah belah. Mantur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Kiai Syariful Wafa.
Semoga apa yang kita perbincangkan tadi ada manfaatnya, dan kita sebagai orang Islam, baik itu dari kalangan habaib maupun dari kalangan masyarakat umum, itu kita hendaknya saling menghormati, saling menghargai, sehingga kita satu dan lainnya itu memiliki rasa saling menyayangi, mencintai, sehingga bukan malah masing-masing mencari kelemahan di pihak yang lain. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.